jadi cowok yang nggak mudah ditebak. Jadi kita peduli sama dia, tapi kita nggak lihatin rasa itu gitu. Ya memang harus gitu aja. Maaf ya. Memang itu hal yang bikin kita jadi penasaran sih. Nah, Iya. jadi cewek itu lagi suka cowok yang misterius gitu loh. Misterius. Tapi kadang juga kadang juga cewek tuh aku ya ini maaf. Iya, Kayak, kadang kan suka kemudahan gitu loh, kan sama cewek tuh banyak moodnya ya. Moodnya tuh cuma 1 hari dalam 1 bulan. Ya ada siklus dan lain-lain. Ya betul. Jadi memang kayak kadang tetap gak suka, tapi pada saat dicuekin juga gak suka gitu loh. Jadi kayak ya 50 sih gitu loh. Tapi emang kayak cuek tuh kayak cuek tapi dengan caranya sendiri, tapi dia peduli gitu loh. Jadi bukan omongan yang banyak tapi tindakan gitu loh. Nah, iya. Ya. Itu sih emang rata, tapi nggak tahu ya. Kan bisa kebanyakan rata-rata kayak gitu. Ya guys, yang mau bertanya soal perempuan bisa ketik di kolom komentar ya. Lu deh, Iya. Serius? Iya ya. Lanjut. Jangan nggak jadi Jadi gitu komentar. Jadi ceweknya tuh suka cowok-cowok yang cuek begitu. Cueknya itu konsepnya gimana sih? Bukan cuek yang bodoh amat banget ya, tapi maksudnya cueknya dalam kategori dia tuh kayak kelihatan terlihat di itu biasa aja gitu loh. Tapi kita yang ngerasain kalau dia tuh Oh, stay in private. Minum dah. Jadi Minum itu ya. jadi kalau misalkan lagi berdua gitu dia perhatian, tapi kalau ke umum tuh dia tidak perhatian ke orang lain. Iya. katanya sih jangan memperlihatkan romantis itu di depan banyak orang karena gak semua orang bisa rasain itu. Oh, takut ada yang ngiri. Kayak aku nih tadi kemarin capek nanya tuh ya. Kamu lu berapa tahun udah pacaran? Anjir ada yang Lu ya dulu. Iya, gue nanya berapa tahun lu? Kan lu enggak. Kayak itu pacaran 7 sampai 8. wih, apa? 7 tahun. 7 tahun sampai 8. Itu udah dapat mau apa rumah tuh cicilan rumah. Nah, Iya. harusnya begitu kan. Jadi kan aku bilang kemarin pas lagi baru ngomong gitu, pokoknya sayang-sayang lah waktu pengennya tuh improve diri ya punya duit kita langsung percaya sama orang. Asik. 7 tahun tuh. Lagi dipersiapkan. Ya kalau biasa udah lama kayak gitu, 2 tahun ya, itu bakalan susah buat yang kita bakalan mikir Tapi ini saya nggak tahu ya. Tapi situ saya nggak hari itu langsung move on, langsung kayak udah sih biasa aja gitu. Gitu. Apa emang udah gak ada rasanya? Walaupun mungkin sebetulnya nih. lantaran ini itu terlalu sakit dibuatnya. Udah gitu, iya, masa sih orang setia kalah sama orang murah. Anjay. Kelas sama gue. Tapi secara Baru dah. tapi secara rasa gimana? Oke. Ya, ingat kata saya. Maaf ya Nur ya. Iya. Cowok itu memilih bukan itu dipilih. Anjay. Kelas apa tuh? Maaf ya. Memang minoritas sekali ya. Tapi memang kan banyak yang bilang cewek itu tapi juga nggak bisa untuk mencari. Ya, tapi itu Nur aku pernah ngomong loh sama ayahku sama dia juga kalau saya tuh bakal lulus di silang 2026 atau saya lulus ngampus nih niatnya itu udah niatan buat kayak Jernih lagi? ke dia tapi dia malah seperti kayak mungkin butuh main masih main gitu. Saya tuh nggak bisa Ya itu pilihan dia. iya dia pilihan dia udah kita juga nggak bisa berharap lebih Apakah setelah menikah tidak bisa main? bisa malah seruan pas udah nikah ya iya kita mau ke Bali loh Pahalanya dapat double. iya benar Iya di Pantai Kuta kan bisa gitu. nah gitu Tapi kalau enakan setelah nikah kenapa lu pacaran 7 tahun, Nat? apa tuh Kalau enakan setelah nikah tapi kenapa lu pacaran 7 tahun? jadi Kita mempersiapkan. simpel gini kita kenal sama dia seperti sebetulnya saya ini pacaran sama dia tapi kayak berpacaran bukan kayak cewek sendiri tapi kayak lebih ke teman Oh. paham nggak nah jadi mungkin dia sih sayang-sayangan Kenapa lu bilang pacaran sama dia? Apa udah lebih gampang menjelaskannya? Enggak, itu kan HTS namanya. Lu pernah ngungkapin perasaan ke dia enggak? Dan dia menerima atas perasaan yang lu ungkapin. yang kayak lu mau coba gitu apa ya Aku mencintaimu. Iya. Pernah ya? Gua sayang sama lu. Gua mau. Berarti dia nerima lu. Berarti itu emang pacaran bukan HTS-an. Tapi emang kalau kayak gitu
Gitu kalau menurutku kan Iya sih emang harus ada kepastian. Tapi maksudnya ada adegan apa juga kalau kayak deket kayaknya harus kita nembak gitu. Ada. Kecuali kalau memang nggak bawa perasaan. Kalau dia emang deket tapi bawa perasaan itu bisa jadi memaksakan jatuhnya. ya itu tergantung ke orangnya aja sih. Iya. Ya, dia berarti itu kan kalau yang lu bilang dia udah sama-sama Udah di level kayak iya, ya udah ini nggak pacaran tapi Iya. udah mau menuju ke hal-hal serius iya. gitu loh. Tapi dia dan juga satu Menuju hal serius atau biar nggak ketahuan sama yang asli? Iya itu ya. dia udah merasa gua punya lu punya gua. Ya, itu Bagi sebagian orang mungkin. Iya bagi sebagian kalau udah serius mah ya hal-hal yang aku sayang gak mau Anjir lagunya mendukung banget. Maksudnya kenapa nggak diperjelas gitu? Apakah dia masih menjaga? Kalau mau bilang mau, enggak gitu. Kalau gitu kan berarti dia masih takut mengungkapkan ke publik kan? Iya. Berarti masih ada hati yang dijaga. ya Nah, kan? betul. Misal gue sama si Sarul nih, terus gue busuknya gitu. nggak mengungkapin Heeh. karena gue Ah. masih dekat sama si Lo. gitu. Nah. Jadi gitu. Bisa. Kalau itu lebih dominan lebih keren sih. Karena kenapa? Keren apanya? Keren apanya? Ini maksudnya gini kan. Misalnya nih, punya pasangan nih Susilo. Ah. Terus Darul masuk nih ke Susilo. Nah, Susilo ngomong, saya tuh punya hati nih. Iya. Iya kalau dia Iya kalau dia mau ngaku kalau nggak ngaku gimana? saya cuma temenan aja bang sama Arjun gitu gimana? Nah. Nggak keren ya, nggak aware. Nah, dalam hal ini coba kalau perempuannya kayak gitu. apa nih dari saya nih? Iya, coba kalau perempuannya kayak gitu. Nah, gimana? Kalau perempuan yang kayak gitu gimana? Misal perempuan pengennya nggak mau ada status kayak misalkan dia nggak mau patah hati terlalu dalam lah kita sebutnya. Buset. Kita sebutnya seperti itu, nggak mau patah hati terlalu dalam, tapi Dia nggak mau terjadi kejadian yang sama kedua kali. iya, tapi dia membuka hanya untuk satu orang sedang. Sama lah. Kalau maksudnya tuh dari awal bukan kayak nembak tapi udah ada omongan kesepakatan mereka berdua gitu. Bukan kayak nantinya biar nggak ketahuan bukan itu gitu loh inti dari itunya tuh bukan gitu. Kalau kayak gitu ya udah temenan aja mau ngapain ada rasa. Oke. Gini. Ada misalkan gini ya contoh. Dia memang secara tidak langsung itu dia tidak mengucapkan ingin kayak kamu mau nggak jadi pacar aku terus gitu. Tapi dia ini kan dia bilang tadi dia tidak perlu memberikan status kan, dia pengennya yang biasa-biasa aja. Tapi dia tuh juga kayak begitu ke orang lain gimana? Ya nggak apa lah. Saya pribadi ya enggak lah. Maksudnya kalau misalnya cowoknya kayak gitu ya udah. Kalau ceweknya kayak gitu? Ya. Masa gitu. Karena itu kan Hah? Saya kira biasa aja ya. biasa aja gimana nih? biasa aja itu gimana? Biasa aja gimana? Ketika ada orang berusaha ngedeketin kamu, misalkan ngedeketin kamu, Iya. terus kamu ramah kan, nah begitupun kamu ramah sama orang lain gitu. Nah sementara orang ini dia merasa diperlakukan istimewa. Iya. Misalkan gitu misalkan. Apakah maksudnya berarti yang saya lakuin ke orang itu salah? Ya mungkin bagi orang itu mungkin kayak gini, dia merasa kayak gini. Ternyata si Norasin ternyata cuman kayak gini ke gua gitu. Ternyata dia kayak gitu juga ke orang lain tuh gimana, Nor? Ya berarti Apakah kamu merasa kalau kamu melakukan itu? Enggak. Karena wanita itu enggak salah soalnya jujur kayak apa ya? Kayak kan kita buat temenan gitu loh. Jadi ya biasa gitu loh. Tapi meskipun si cowok ini punya feel khusus gitu, misalkan dia nih. Kita nggak merasa. Oh. Nggak tahu sih kayak. Ya jadi Tapi kalau misalkan dia sudah ungkapin. terlanjur baper, Bang, bener. Nah itu terlanjur baper. Kata Dimas. Dimas pacarnya Dila. Iya. Terlanjur baper. Nah contohnya kayak gitu. Jadi padahal kan Jangan baper gitu loh. loh kok gitu? Oh jadi Dimas udah baper ini. Nggak bisa dong. Misalkan kayak gini. Konsultasi. Yang jujurnya tuh saya gitu. Ya enggak Anjir, semua cewek sama aja tuh. Tuh. Misalkan si cowoknya udah ngerasa kayak Nanti kalau dihujat ini udah di. enggak, ini nanti live di YouTube. Jadi ditayangkan ulang di YouTube. Ada rekamannya. Jadi misalkan si cowoknya nih ya kayak dia udah ngerasa kayak Mau pesen lagi nggak? iya buat kantang aja lagi. Minum? Enggak, gue masih ada.
Jadi misalkan si cowoknya nih kayak ngerasa si Noras ini sebenarnya nggak kayak gini loh ke orang lain. Noras tuh nggak gini ke orang lain gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Apakah kamu akan memperlakukan sama ya aku gak ada perasaan gitu. Padahal si cowoknya merasa kalau ya apa yang kamu lakukan itu ke orang lain gitu. Ya, kalau gini, kalau saya memang udah punya pacar, kayak udah ada yang udah komitmen, ya udah dekat yang lain sebagai teman gitu. Meskipun perlakuannya sama. Enggak lah, beda lah perlakuannya. Beda lah, maksudnya yang sama komitmen itu kayak gimana, yang sama teman biasa kan kita semua di sini kan teman. Nah, bedanya di mana? Bedanya bisa ngebeda itu dari mana? Ya kan kalau komitmen itu kita kan bisa tahu saling tahu gitu perasaan gitu dan segala macam kayak dalam kepercayaan. Kalau teman cuma sekedar sharing pengalaman, sekedar kerjaan, apalagi kayak temennya yang emang satuan kita. Ya kan itu ranahnya untuk pembahasan kerjaan kan. Apa yang akan dilakukan ke depannya, bukan masalah pribadi gitu loh, ngerti nggak sih? Jika nih, misalkan nih ya, ini kita kan lagi sharing aja ya. Iya dong. Misalkan nih temen ini si Kayaknya gue besok beli tripod deh. laki ini Kita ini lagi baca komentar abang-abangan ini. Guys, kalau ada yang mau komen aja ya. Kalau mau bertanya kepada Noras, kepada cowok juga nggak apa-apa. si cewek ini tandanya apa sih kalau kayak gitu? Misalkan dia mengungkapkan perasaannya gitu. Apa jawaban cewek itu biasanya? Kayak Ya. kalau saya tuh kalau di awal tuh kayak harus dikasih jahit loh, harus dikasih apa Beli ya? apa, Jun? Patokan Beli gitu, apa? jangan sampai kayak baper gitu, apalagi baperin gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu ya. Kecuali kalau emang sama sekali belum ada sama orang yang komitmen ya itu baru ya. Cari. Kan dia bingung. Gak tahu tuh kan orang gimana? Itu lagi bahas apa? Login juga. Ini masalah. Makanya kalau misalkan kita lagi jalan sama cewek ini, tips dari saya ya. Gimana tipsnya? Jadi itu ada Tips dari Bang Adat. Tips dari Bang Adat. Ya tips jalan sama cewek gimana? Terus misalkan si cewek ini kan biasanya nih kalau bisa kita tawarin mau makan apa terserah kan. Iya. Salah satunya adalah kasih pilihan ke dia. Oke, contohnya. Coba Noras, misalkan lu nanya nih, Nor mau makan apa hari ini? Terus mau makan apa? Terserah gitu kan jawabannya. Mayoritas orang. Emang tapi kenapa kayak gitu? Karena dia bingung dengan hal itu. Tapi kalau si cowoknya yang udah ngomong mau makan sate apa? Kayaknya perlu nasi goreng. Nah itu baru. Itu Jadi tips bedanya dari saya. jangan nanya apa, jangan nanya yang general gitu loh. Tapi nanyanya yang spesifik gitu lah. Jadi Pilihan. itu tips dari saya Thank you. untuk kedepannya. Wih, terima kasih Bang Adat. Bisa kita lagi main lagi. Gimana aku ketinggalan nih? Oh, jadi gini, kalau kita kan kita lagi naik motor yang jangan ditanya kamu mau makan apa, jangan, tapi kamu mau makan sate apa ketoprak. Pasti pilihan di antara dua. Dan minuman pun Tapi kalau dia milihnya bakso gimana? Ya udah Ya udah, berarti berarti ada jawaban, ada jawaban. Nah tapi pas udah sampai tukang bakso ternyata aku maunya sate. itu mah minta digabungin. pokoknya intinya kita mancing dia. Nah, sama minuman pun sama. Kamu mau air putih, Mancing ikan gini. mau air putih atau mau aqua gitu. Air putih apa aku apa Kan bedanya? pilihan, ini ada pilihannya. Apa sih air putih aku? Maksudnya susu. Air putih gitu. Air putih atau susu gitu. Air putih kan warnanya susu kan putih warnanya bukan bening. Ya putih mah bening. Oh berarti Nah itu intinya, itu rahasia kita ini ya. Rahasia. Enggak rahasia ini tayang di sini. live. Rahasia. Rahasia umum. Itu makanya Emang dia nonton? terus mau nggak nih Hah? Emang dia bikin nonton? Iya. Tadi ada. Tadi 5 orang. Emang iya? Nonton ke ini Instagram siapa? Aku. nah nih Mau Instagram Noras. Nggak mau, jangan bikin nyaman cewek, Apa? bikin nyaman cewek. Oke, sekarang ada perempuan kita tanya nyaman atau enggak. Cewek tuh nggak terlalu suka sama cowok yang terlalu serius. Bener Nor? Ya, untung ada nggak serius ya. Enggak, salah. Ini ada sanggahan nih dari Noras nih. Enggak, bentar. Menurut gua bukan itu Bang Adat.
cewek itu nggak terlalu suka sama cowok yang posesif. Angle-nya di sini bagus dah. Iya. Kayak di film-film. Jadi gini, Kalau yang serius mah, misal gue serius mau nikahin lu. bukan maksudnya bukan itu. Nah, berarti salah. Salah ya, Cewek, salah cewek itu yang terlalu suka sama cowok yang posesif, benar? Iya. Iya, Nah. dikekang. Nah, jadi Tapi kalau cewek kayak yang gue bilang tadi, kita itu jadi yang pribadi yang bodoh amatan, tak peduli. Nah, gitu. Nah, maksudnya gini, Gimana? salah penyampaian itu ya. Berarti alam pun tidak merestui. Nah, terus tadi gimana ya? Poin itu kan poin pertama. Itu kan poin pertama tadi, cara membuat cewek nyaman yaitu tidak suka laki-laki yang terlalu serius, bener kan, Nor? Bukan serius tapi kayak lebih kayak Posesif. Posesif. Ya, benar. Jawabannya tadi benar. Selalu kayak tapi kadang juga perempuan tuh sukanya diposesifin. Kadang kalau ada suatu hal kayak jadi sebenarnya mah nggak tahu ya dan nggak jelas gitu loh. Diposesifin Jadi dalam gimana, arti gimana? kayak kadang ada kalanya tuh soalnya pengen ngerasa nggak tahu ya pengen ngerasa kayak Posesifin. posesifin dalam kategori lain bukan terkait cowok tapi kayak udah misalnya sama nih kita makan ya kan bukan posesif. Tetapi perhatian tapi lebih. kayak antara perhatian yang biasa sama yang Iya. Jadi kayak gini. Misalkan si cewek ini lagi nggak mood ya. Kita harus bisa kita harus bisa ngimbangin dia. Jadi Ngimbangin gimana tuh? Nanti kalau Ngimbanginnya gimana? Ngimbanginnya gimana? ngimbangin dia kayak dia lagi makan misalnya, kamu jangan lupa minum gitu, dia menghibur gitu. Ya minum masa diingetin sih? Gak tahu. itu mah Bisa emang kata-kata apa ya? Itu suatu hal yang nggak perlu dibahas. Pasti dia lagi walaupun kita nggak ngingetin, pasti dia nggak mungkin dia nahan kesel anjir. Harusnya gini, kamu jangan lupa cuci piring. Iya. Dia ngutang. hal-hal yang umum yang biasa kita sering dilakukan kamu ya tak perlu lah ditanya-tanya. Tapi kalau udah ini ya, udah jenjang hubungannya udah semakin tinggi, biasa perkara itu apalagi aneh. Ya aku mau nanya nih. Nah, apalagi yang ini masalah makan aja ntar bisa jadi persoalan. Kadang kita nggak tahu. Lu udah makan belum gitu kan? Kita jawab udah. Kok lu tadi nggak bilang ke saya? Ntar dia belas gitu. Terus ntar panjang malam lagi ini gitu. Kemana? Bilang keluar. Kok nggak bilang keluar gua? Ntar panjang itu cerita jadi. Karena kekhawatiran karena jarak yang jauh gitu kalau nggak ada jarak. Wow, gemes sekali deh. Tapi kenapa si cewek kalau di Tungguin depan pintu aja, Jun. Tungguin depan pintu aja. cewek kalau di serius tuh kayak ngelak gitu. Cewek kalau Lagi serius kayak jangan berarti dia ada hal yang disembunyiin. Nah, sekali nih, sekarang mau nanya nih. Karena ini Siapa tuh? Gua mau nanya nih. ya maksudnya bentar dia diajakin serius padahal udah kayak sama-sama yang Tungguin sana. tapi dia nolak. Nah itu pasti ada alasan. Apakah itu alasannya itu apa dianya udah kayak serius sama orang yang itu ngajak serius atau memang dia masih mengingat hal yang tentang ini karena mungkin Jadi aku juga pernah apa ya rasanya kayak gitu. Jadi kayak udah ngomong sama orang tua, udah real, maksudnya udah fix. berarti masih ada hati yang masih dijaga Nah. masih ada seseorang yang diharapkan. Memang sih dia jujur, katanya belum siap. Tapi kan kalau misalnya nggak siap bisa disiapkan nanti ya. Tapi dia bilang belum siap banget. Kalau buat jenjang itu. Ataupun kayak banyak sih mereka alasannya yang kenapa nggak mau entah itu bukan dari orang tua yang nggak boleh nikah tapi kalau dari orang tua yang sudah berarti ya poinnya ya kemungkinan Ayo Mas Yok bertanya mumpung ada perempuan di sini. ya antara dianya masih memikirkan masa lalu atau memang
juga perempuannya belum tuh nggak percaya sama lu gitu terus itu bisa terima kayak gitu. Tapi sakit gak sih Dat rasanya kalau misalkan udah ditanya jenjang kayak gitu ternyata dia jawabnya tidak sama sekali memuaskan pertanyaan kita gitu. Padahal udah bertanya kayak ini kita nanti gimana, kita mau serius atau enggak. Padahal kan sejujurnya perempuan lebih suka ditanya kayak gitu nggak sih, apa enggak? Kenapa? Sejujurnya perempuan lebih suka ditanya kayak gitu apa enggak? Ya karena untuk nggak tahu ya mungkin kalau di masa-masa yang maksudnya umurnya udah bukan anak kecil lagi gitu ya. Mungkin kalau mau jalan seperti maksudnya yang jenjang lebih serius itu bukan hanya kita deket ya udah sekedar deket gitu. Walaupun nggak pacaran tapi ada komitmen bahwa oh nanti kita nikah ya. Itu yang kayak paling oh ya udah nggak bingung saya udah bukan main-main lagi. Udah kayak Tapi dari lu sendiri nih Dat sini woi. Tapi dari posisi lu sendiri nih ketika lu bertanya kayak gitu ke perempuan, apakah lu merasa bahwa lu sudah siap? Iya. Gimana? Ketika lu bertanya nih sama perempuan pertanyaan kayak gitu kan, perempuan juga mau nanya balik dong, kira-kira lu nya sendiri gimana, serius nggak gitu ya? Kalau gue pribadi ya. Dan seserius apa, maksudnya apa yang sudah lu siapkan gitu? Kalau persiapan sih kalau mental ya persiapan emang. Tapi kalau buat ini ya kita bareng-bareng. soalnya ingat kata-katanya Bapak Dedi Haji itu kalau mau nikah itu nggak pakai haji atau siapa ya? Iya, bener. Kalau nikah itu nggak perlu nunggu kita siap, yang penting kita punya niat untuk menikah itu soal harta segala macam itu kan sehat. Nikah itu nggak perlu mapan. Ya bukan, Nikah itu nggak perlu mapan gitu. Harus sukses juga kan maksudnya. Iya dalam kategori ya kita udah siap ya udah gitu kalau kayak niat kita karena kayak itu kan berarti itu hal baik kan, niat hal baik, tapi kan nggak semua orang itu saat ini apalagi di zaman sekarang hal-hal kayak gitu kalau nggak makan dulu kan kayak nanti makan sama apa gitu. Padahal kita harusnya nggak boleh bilang kayak gitu, tapi karena kan rezeki itu udah diatur. Mana nih narasumber yang udah nikahnya nggak datang, malah nggak datang. Nah maksudnya kenapa sekarang ini kayak dipatokin dari orang tertentu 50 atau 20 terus Apa usia? bukan maksudnya kayak bawah kenapa harus dipatok, sedangkan kan di AJB kan ngomong kan ya kita udah ayo Ya karena sekarang zamannya beda karena apa ya bukannya masalah aku juga banyak kayak ngomong dari orang-orang yang udah menjalani bukan masalah lagi materi tapi emang kenyataannya gitu loh kayak gitu karena saat ini tuh di zaman sekarang udah semua serba pakai mungkin yang perlu kayak gitu. Nah kalau untuk sekarang ini lu sudah siap apa Dan? saat ini kayaknya belum dah. Setelah kemarin ada namanya Gunung Merapi meleduk, jadi kayaknya belum siap. Yang kemarin luka yang kemarin ngeliat sama Abang Grab itu Gunung Merapi meleduk. Yang dia ngeliat sama Grab itu namanya Gunung Merapi meleduk. lukanya belum sembuh ya, Bukan yang nggak sembuh sih tapi kayak trauma. Nah kira-kira seberapa lama lu mengobati luka hati itu? tapi berjalan aja. Semisal nanti ada perempuan yang datang, apakah lu berusaha untuk merespon interaksinya atau gimana? Karena gini ya, Karena gue tahu sih dan rasanya disakitin kayak lu kan bener-bener diselingkuhin ya. Lu bayangin nih, lu naik motor terus lu ngelihat dia sama yang lain naik motor juga gitu, boncengan lagi. Enggak jadi gini, ketemu sama orang yang baru itu nggak semudah apa ya? Iya ketemu kan gak langsung jatuh cinta. Tangan gitu, karena kita dari nol banget. Dan itu kan kita butuh kepercayaan lagi itu dari nol, nggak Trauma. ngebangun kepercayaan ini tuh nggak segampang yang kita kemarin. Betul. Cewek itu jahat. Enggak itu. Saya nggak ngatain jahat. Cewek itu semuanya tuh baik. Dan ada juga nih katanya Keadaan aja karena keadaan. Mungkin si cewek tersebut ketika lagi pacaran ada yang deketin. Nah, dia respon lah. Bermula dari bertanya-tanya masalah tugas kah, masalah kerjaan kah, masalah hal yang sepele. Nah, dari situlah selingkuhan terjadi. Makanya ketika Dia harus punya batas ya. nah, mau itu suami, mau itu istri,
ketika nanti nih ya buat kita semua ya, sepele apapun, misalkan ini minta tolong sama lo, kita goncengan, terus lo gonceng gue dong, kalian kan kita searah gitu, itu jangan. Tapi kalau dia ngomong cuma temen kan tadi lu bilangnya itu kalau misalkan kata kasus lu itu dia nggak ngomong kan. Nah tapi kalau dia ngomong sebenarnya dia selingkuh gimana? Ya udah kita tinggalin lah. Ya nggak, maksudnya dalam hal ini kan Sebenarnya gini, dia kan ngomongnya temen gitu. cowok itu gini. Jadi walaupun dia bilang kayak gitu, lu boleh kalah sama cowok lain. Di hati kecilnya dia itu pasti ada sedikit, nggak cuma sedikit, pasti ada rasa kecemasan, nggak cemburu. Ya nggak? Lu bilang ke cewek lu dulu kemarin kan sebelum ini gitu kan, lu boleh jalan sama cowok siapa aja. Tapi di hati kecil lu itu ya, kalau seandainya jangan sampai dia bilang bikin kayak gitu, dan buktinya dia bikin, dan lu di situ sudah merasakan anjir gitu, udah sakit banget gitu. Itu refleks loh, itu refleks. Ngomong aja kayak pasti lu nggak nyangka tuh, anjir ternyata dia ngiyain walaupun itu yang buat saya sakit. Jadi Padahal waktu itu niatannya menegur nggak sih? negur enggak, tapi kayak lebih kayak karena kita punya mata yang kita nggak ke depannya pas naik motor ya. Tapi lu sempet tapi lu tapi lu tadi sempet nanya nggak sih kayak kamu begini tuh udah dari kapan? Apakah udah lama apa gimana? Udah terlanjur kecewa ya brother ya. Karena dia juga nggak bakalan jujur Nah. masalah itu ya. Nah kalau dari Noras, lagi sih. nah, tadi kata kamu, tadi kata kesini. Kita ada yang mau donasi ya. Oh iya, ini ada yang donasi. Oh iya, tadi ini ada juga dari Mas Jason katanya. Mas katanya aku terlalu baik buat dia gitu. Nah, gimana menurut lu? Bullshit kayak si Adat. Iya. Padahal dari balik kata aku terlalu baik buat Aku terlalu baik. Aku terlalu baik buat dia. Itu menurut kalimat kiasan yang Iya, padahal yang selingkuh ceweknya gimana, Dat? Ya karena mau bagaimana. itu penolakan secara halus sih menurut gua. Jadi gini simpelnya. Lihat sini, madep sini dong. Walaupun kita putus, kita jangan sampai ngejek-jelekin mantan kita. Kita bilang dia baik aja udah. Jangan menyebarkan masa lalu kita, ya kejelekan dia itu ke orang lain. tadi dirimu udah ngasih tahu kalau dia selingkuh. Kan jujur. Iya. Kan jujur. Ayo, makasih ya. Karena ya baik lagi. Iya. Kalau misalnya bertanya, lu putus sama dia, itu terbaik. Yang penting lu gini, yang penting lu udah diselamatkan dari cewek-cewek yang seperti itu. Iya. Jadi lu harusnya berterima kasih. Nah, terus kita bersyukur kalau kita dipertemukan orang kayak gitu. Jadi bisa pelajaran buat kita ke depannya. Oh, caranya gini. Oh, gitu. Terus ini ada komentar dari Bang Romi, cobain sama cewek Kristen Cina enak, Dat. Untuk Kristen Cina gitu, saya sih belum merasakan. Pernah ngejemput di komplek perumahan Bunda. Gimana rasanya? Rasanya itu dia kaget ya, mungkin kalau nggak di Kristen, nggak tahu dah ya, bukan yang jelekin agama ya. Baru kenal, tapi guntingan itu kayak kaget. Kali aja dia takut jatuh. Enggak, tapi kayak Tapi secara perilaku dia gimana? Apakah cara meminta perhatian atau cara berkomunikasi itu gimana, Dat? jadi gini, saya kan teman sama dia, tapi kayak udah sedikit kacaran dengan Kayak kelakuan gimana? dia. Kan temen nih, Ya. saya sama orang ini cewek ini, Ya. dan itu agama itu ya kan, Ya. jangan pernah sebutin dah. Nah, cara dia memperlakukan saya ini kayak kacaran. Terus? Dengan goncengan, dengan perlakuan dia sama saya gitu. Berarti dia ada niatan buat look in and look kan. Berarti lu diajak, Dat. Iya, saya berusaha untuk kalau saya terus sama dia, saya berusaha untuk mengajak dia. Saya nggak bakal hancing dengan iming-iming omongan kosong banyak. Oh, gitu. Dan yang kemarin tuh si Habibah itu ya, Jangan sebut namanya. Nggak apa-apa kan, nggak ada orangnya. Ini kenapa dia? Nggak, dia nggak follow. cewek apa? Ceweknya Cindo ya, Cindo, dia Cindo. Oh, dia Cindo. Habibah itu Cindo. Iya, kelihatan sipit sih dia. Anjir berindo. Itu Cindo. Terus gimana? Setiap kondangan dia bilang Cindo gitu. Terus saudara-saudara pernah kita kenalan sama orang Cindo gitu. Enggak, sekarang pertanyaan gua. Hubungan kalian kan udah selesai nih. Lu masih ada nyimpan hal-hal Dari dia apa gimana? dari dia enggak? Walaupun di handphone lu. Oh, iya. Ini lu. Jadi kan kemarin semalam ya, baru semalam.
saya mau restart handphone karena udah penyimpanan udah penuh. Ya. Kan udah gitu kan saya ada project cetek. 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 Iya, lanjut. Terus kebetulan ada foto dia gitu. Oh, duh. Video kita berdua dari motor di Waratu. Jadi kayak bukannya berat sih, tapi kalau kata saya nanggung sekalian nanti. Sekalian di restart ulang berarti bukan berarti gagal move on bukan. Karena Dikit sekalian- mah ada kali mengingat mengingat enggak? Teringat. Tapi enggak, bener enggak? Iyalah 7 tahun. Gimana sih rasanya 7 tahun terus diselingkuhin tuh, Dan? 7 tahun 8 tahun mau ke 8 tahun. 8 tahun diselingkuhin, apa lu rasanya udah hambar? tahun akhir kemarin. Iya. Ada sikap yang berubah nggak sebelum kejadian itu terjadi? Nah, lebih kerennya bukan lebih keren, lebih dia tuh keluar malam tuh sekarang. Oh, keluar malam. Semenjak putus. Oh gitu. Karena dari pas kita pacaran tuh emang dilarang keluar malam gitu. Saya balik jam 10 udah balik. Berusaha untuk menjaga dia. Karena mau bagaimana ayahnya dan ibunya tuh ngamanin saya gitu. Jam keluar malam ya. 7 tahun tuh kayak sekolah SD aja Itu gitu dari pagi udah orang tuanya udah brother saya gitu, brother. Tuh kata Romi, anjir 7 tahun investasi bodong. Bodong, STNK doang. tapi udah ada 7 tahun itu udah ada sempat bahas mau serius. Itu orang tuanya sih, orang tua. Umur dia berapa sih? Umur dia berapa? 20. Berarti sama kayak Sahul tuh masih muda kayak Sahul. Nggak beda jauh lah. Lu juga belum ini kan, belum 24 kan? 25. Ya, nilai berapa? Sekarang gue tanya ke lu. 24 lah. Sekarang gue tanya ke lu masih ada rasa nggak sama dia sampai sekarang? Udah move on nggak sama dia? Lu Serius, jujur, jujur, lu jujur, jujur, jujur aja, jujur. jujur. Kenapa lu bisa move on secepat itu? Karena gini, prinsipnya ini saya baik lagi tadi. Nah, apa namanya, kepercayaan itu, apalagi udah percaya banget sama dia, dikecewain. Kalau saya kali dikecewain udah. Oh jadi ketika ada satu Mau orang, sayang apapun juga ya. ya oke, berarti Apalagi dengan cara kayak gitu, itu brutal sekali. Saya pernah mendengar omongan kami yang begitu. Tapi nggak dimit kan? Nggak. Jadi ya udah, karena cewek itu hanya yang lebih simpel aja. Tapi lu selama 7 tahun lu ngelakuin hal berbeda bisa menjaga kepercayaan atau emang lu juga sama? iya. Karena kan pasti kamu mulus-mulus doang dong, iya kan? Gini, simpelnya gini. Jadi cinta lu sama cinta dia udah setara apa belum? Ini ngapain pada nanya ke saya ya? Enggak, gue nanya cinta lu sama cinta dia udah setara apa belum? Belum. Besaran siapa? Besaran lu. Oh, tapi nanti kamu main kan dulu. Kan ya udah sama-sama aja dulu kan. Itu putus setahun. Nih kata Yoga gini, namanya kertas udah lecek dikepel-kepel. Kalau disuruh lagi dilurusin, mana, kalau dilurusin mana bisa. Ini lah di setrika lah. Kertas. Iya, setrika. Ada bekasnya. Artinya ulang masuk pabrik ya. artinya dalam hal ini masih bisa diperbaiki gitu maksud lo. Gimana sih? Udah bisa, betul bisa. Dia balik ke gitu. Cuman Berarti oke, pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin kapan lagi lu bisa membuka hati untuk orang baru? nanti nunggu saya fokus dulu dengan apa yang saya lakuin. Ya, Maksudnya buat orang barangkali teman-teman yang Tapi kalau misalkan ada yang nonton buka live di Instagram, sini apa-apa di kan, Instagram saya ngapain? Pada promosi dia. tolong teman-teman yang nonton di capture wajah Haddad ya, dipromisiin. Barangkali ada cowok cewek yang cocok. Lebih kayak cewek sih. Kalau saya yang buka duluan, kayaknya gimana gitu? Oh lo jadi lu nggak mau mulai duluan. Bukan berarti ini ya, bukan ya. Tapi kayak jadi sambil berjalan aja. Tapi masih mau Lebih sama fokus yang sana. cindo-cindo. Cindung gitu ngomongnya. Enggak lagi. Lebih kayak percaya aja, sambil percaya. Menjaga diri kita juga. Bisa saya juga dari jaga diri, dia jaga diri gitu. Jadi nggak cuma ngomong kosong doang kan. Jadi teman-teman semuanya kita ada tamu spesial dari balik layar. Nggak ada. Gak ada. Anjing kayak di TV-TV aja. Yang dulu TV yang suka ngegap orang putih. Oh iya. Komo monitor. Katakan
siapa sih itu? Itu rokok nggak apa-apa ya? Iya punya gak sih? Oh nggak apa-apa. Bukan yang pakai tato itu. Komo siapa? Iya komo. udah itu udah jadi dulu ya, misalnya udah kayak lu ngerasa garing banget perubahan gitu. Pasti nanti lama-lama Pegel. Makanya kenapa saya itu selalu bilang kalian tuh saya pas banget bisa dipertemukan dengan kalian. Dat, nih ada pertanyaan, Dat. Apa itu? Udah capek ngejar cewek nggak kalau dirasa umur makin bertambah gak, Dat? Jadi gini, Udah capek ngejar cewek nggak kalau dirasa umur makin bertambah gak, Dat? cewek ya ngejar. Jadi kalau ngejar cewek itu kayak kucing, betul, kayak kucing birahi gitu. Tapi kalau misalkan dia minta Instagram, Ay, kata-kata Romi kasih Arjun ngomong tuh, itu udah kayak birahi dia. Gimana Jun? Dulu Jun. Lu gimana sekarang gantian? Apa nih? Tentang cinta. Apa aja sih yang pernah patah hati yang pernah lu rasain itu sesakit apa? Apakah sesakit si Hadat? Ada kisah nggak? Apakah sesakit Hadat lagi naik motor terus ketemu di jalan gitu kan rasa ya? Itu kalau gue jujur gue pakai emosi sih nyelesainnya. Ya gue dulu pernah sih ya. POV lu kalau misalkan kayak di posisi Hadat lu lagi naik motor nih, lu bayangin lagi naik motor di jalan. Tiba-tiba kegep anjir. Iya, Gua apakah lu tabrakin motornya? Enggak, gue kayak si Aden. berarti pada saat ada cerita itu kayak mengingat masa lalu ya. Ya gitulah mungkin. Gue dulu SMK tuh masa-masa nggak bisa move on. Ya, gue belum pernah. 3 tahun itu. Ya dulu pacaran SMP sih. Ya mungkin dia masih mau main-main, ya wajar aja. Kalau gua udah pengen ini aja apa. Ya kalau bisa ini ya mungkin kita takdirnya aja sih. Jadi SMK itu masa-masa nggak bisa move on. Oh gitu. Ini fokus saya. Itu berapa tahun? 3-4 tahun. Ya 3 tahun lah. 3 tahun. Adik kelas apa? Dia itu awalnya kan satu kampung sama gua. Terus pindah kayak ke kota lain gitu. Nah mulai dari situ ya mungkin kota besar gitu kan, kayak kota itu pergaulannya gimana. Dari situ mulai berubah tuh. Ya mungkin ya sudah mendapatkan yang lebih baik dari lu menurut dia. Ya mungkin. Ya kalau sekarang lihat ya biasa kayak sedih sih, malah kayak gimana ya? Ini kok bisa berubah kayak gini. Dulu, tapi padahal baik-baik. Padahal kalau sama gue malah bisa jadi lebih baik gitu kan ya? Enggak, apa lu merasa gitu? Enggak sih. Cuman dia perubahannya terlalu mudah sih. Kayak gimana ya? Ya kayak cewek-cewek tipe-tipe apa ya? Nakal-nakal gitu kalau sekarang gitu. Ya enggak bisa disebut nakal. Oh, ngikutin tren gitu. Ya gitu. Cewek-cewek TikTok. Oh iya, standar TikTok ya, standar TikTok. Kalau sekarang disebutnya gitu ya. Yang gitu. Tapi gue udah terlanjur dirusak oleh pergaulan sepertinya. Ya gue juga. Bukan dirusak sih, lebih tepatnya berubah karena Ya itu mungkin kecewa yang sampai sekarang tuh kayak kalau Masih ada sampai sekarang. Kalau mau ada cewek ini cewek kayak gini. Udah bertahun-tahun loh, Jun. Ya namanya ini kan. Lu susah move on berarti, Jun. Enggak, udah nggak pikirin dia lagi pikirin. Cuman kayak terus isu aja loh. Wah, ini cewek bakalan kejadian juga nih kayak waktu itu nih. tapi kita nggak boleh kayak gitu. Oh, makanya lu Ya memang harusnya nggak kayak gitu. Cuman kan nggak bisa tuh ada sendiri perasaan itu kan muncul sendiri ya. makanya lu Apakah belum mau- membuka hati lagi gitu. Ya mungkin. Apakah kayak mau sekarang kalau itu ya makanya gue kadang bercanda aja kadang sering cido cara Iya. karena udah keras isu itu aja sih. Anjir jadi curhat. Enggak. Padahal gue belum pernah nih cerita soal ini. Oke. Sekarang saya take over ya untuk kameranya. Ini ada yang nanya Masih harus lah. dari Mas Romi ya, Mas Romi. Penasaran kisah cinta yang pegang kamera curiga ditinggal nikah. Oke, gimana? Oh iya gue. Oke, gimana? Oke. Gue pernah kayak gitu. Dan real bener tinggal. Cuman yang sangat amat gue sayangkan adalah ini cinta pas SMP sih. SMP kelas 3 gitu. Hubungan itu pas kelas 8 tapi udah Oke. temen kan. Kalau gue itu orangnya sangat menyayangkan sih, maksudnya gue selalu memberi saran ke orang lain. Gue sering memberi saran ke siapapun lah. Ada yang bertanya, gue kasih saran, gue kasih saran. Nah, dia sempat bertanya kayak
nanti kalau aku nikah datang nggak, maksud gua kenapa secepat itu gitu. Penyebabnya ada penyebab spesifik nggak? Kenapa dia sempat lu ninggalin nikah dia? Dia ninggalin nikah lu gitu. Sebenarnya penyebabnya itu habit sih. Habit gimana tuh? Habit Coba. di lingkungan ya. Jadi Oke. waktu itu di Tejo. Ini tahun berapa nih? Ini kelas 3 SMP, 3 SMP. Kalau 3 SMP dia udah nikah. Enggak, maksudnya nikahnya itu setelah lulus beberapa lama. Terus. Iya, maksudnya terus pas gua lebaran ke sana. Gitu. Oke. Lebaran gua posisi baru lulus SMK. Kan? Oke. Lebaran baru lulus SMK, ternyata dia sudah punya anak satu. Nah, terus? Gitu, terus gua ketemu kan di makam Tanpa gitu. kabar itu. Jangan kenapa miring, gini aja. Gitu. Terus. Ya canggung aja gitu. Maksudnya meskipun mantan kan, kalau gue bersosialisasi sama orang siapa aja ya, gue nggak beda-bedain hati ya gitu. Gue nggak beda-bedain orang aja. Oke. Cuman gue prihatin aja gitu. Mungkin gue dibilang aja nggak move on, kalau gue biasa aja gitu. Move on udah, gue biasa. Cuman yang puncak terparah itu adalah di kelas 11. Terus? Kelas 11 setelah gue patah hati dari yang tersebut, ada seseorang tadi di sekolah yang kita Nah, ada sudut patah hati. Gue sangat menyayangkan, maksudnya dia gini, waktu sama gue ada dia bilangnya kayak nanti deh mau fokus ini mau fokus itu gitu. Maksudnya, tapi ketika orang lain yang ngertiin dia lu oke. Pertanyaannya, lu sebelumnya udah ngungkapin perasaan lu ke dia? Udah, berarti dia tolak dengan alasan dia mau fokus dulu gitu. Berarti itu mah udah fix, nggak mau sama Oke, berarti dia 11-12 dong sama yang dibilang Mas siapa tadi yang nonton tadi, kamu terlalu baik buat saya gitu. Berarti 11-12 ya. Gimana? tolong ya cewek-cewek nih dengar. Oke, cewek-cewek dengar nih. Dengar. Cewek-cewek tolong didengar. Kalau nggak suka sama cowok, jangan kasih harapan ke cowok. Oke. Betul. Kamu Wis. kamu jangan Sabar, Bang, sabar. nih, Oke. kamu jangan seolah-olah kamu memberi perhatian, kamu memberikan kesempatan ke orang lain Oke. untuk lebih dekat sama kamu. Kalau misalnya nggak suka, bilang aja dari awal gitu. Nggak usah, karena sebenarnya awal pendekatan itu karena ada kesempatan yang memungkinkan kita untuk dekat. Oke, siap. Iya nggak? Kita hori dulu kita. Ore. So. Nah, Karena sebenarnya kita cowok itu bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta. Kita jatuh cinta karena ada kesempatan yang memungkinkan kita untuk oke. Benar. karena waktu. Nah, nanti giliran dibalikin sebenarnya terus sama aja. Nah, semuanya dicobain sih. Jadi kata Mas Yoga gini nih. Mana tadi? Bukan Mas Yoga sih. Oh iya, Mas Yoga. Perasaan itu gak tumbuh seperti bor kayak rumput liar aja. Iya. Jadi Terus ini ada lagi Rul yang nanya. banyak amat giliran gue. Ada yang nanya Rul. sedih kali. Di sini dari Romi ya, dia nyaranin tungguin aja sampai janda Rul gitu. Terus ada dari username-nya KYLLKMWR. Terus sekarang sama siapa Kak? Dia bilang gitu. Sama siapa? Ya. Sama siapa? Enggak, iya nanya Syahrul. Sekarang sama siapa? Iya, sekarang sama siapa? Sekarang sama siapa? Harus jawab dong. Masa Kalau ini pertanyaan lu? secara hubungan nggak ada sih, tapi Deket ada lah. dekat ada. Dekat ada. Nah, ini kayak yang ini nih. Mas Yoga nih sama yang kemarin gimana Rul? Sama yang itu bukan. Yang kemarin itu yang mana? Coba jelasin. Yang mana aneh-aneh Saking banyak berarti. aneh-aneh aja. Enggak, masa aku juga nggak tahu yang mana orangnya. Yang bener lu. Demi Allah itu Jadi sekarang lagi ada dekat PDKT-an atau seperti apa? adalah Sudah bisa membuka hati setelah ditinggal nikah? bukan tinggal nikah saya jauh. Setelahnya. SMK tadi. Setelah SMK-nya ada lagi. Maksudnya kalau misalkan kamu memberikan kesempatan kepada dirimu untuk bisa lebih serius ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kamu masih main-main atau kamu masih dekat sama orang lain ya gila, jauh-jauh jangan membuat harapan lebih. Oke, ini sesuai permintaan dari Mas Romi.
Coba geser ke Noras Der, curiga dia udah tunangan. Oke, kali ini dengan Mbak Noras. Gimana Mbak Noras? Ini ada pertanyaan dari Mas Romi. Coba dijelaskan, sebenarnya Anda itu seorang single atau sudah tunangan? Coba dijelaskan. Tunangan tidak ada tunangan ya, Tunangan tidak ada, oke. tapi ada yang ngajak serius. Ada yang bilang serius. Oke, tapi itu niatnya nanti kedepannya seperti apa? Nggak tahu ya, tergantung cowoknya itu. Kalau cowoknya emang serius ya enggak. Oh, berarti sekarang kalian lagi menjalin komitmen gitu? Enggak, komitmen juga enggak, cuman kayak di awal tuh dikasih tahu gitu loh, kayak ini serius. Gua serius sama lu gitu. Dan lu percaya akan hal itu? Aku bakal percaya kalau memang dia datang ke rumah. Dia apakah cowoknya sudah datang ke rumah? Belum, sampai sekarang. Tapi apakah sudah percaya sama dia? Lu udah percaya sama dia? Berarti kalau dia ngelamar langsung cocok gitu ya? Iya. Mungkin aja besok ada datang rumah gimana? Iya. Contoh. Ya maksudnya ya kan bukan orang yang itu kan, maksudnya bukan orang yang Jangan jangan deket. Ini permintaan. Ikutin liburan. Ya, cepat. Gimana Nor? Iya, maksudnya apa? Kalau dibilang gue percaya sih, ya bakal percaya dengan sirinya waktu ya. Tapi kalau karena kan sebelumnya tuh gue pernah ngerasain kayak berat sih ya, sempat deket dengan orang. Gue deket dengan orang tuh 5 tahun, pindah LDR sampai kemarin kan ya. Oke. Terus Tapi ya memang apa ya? gimana? Nggak ada kepastian aja gitu. Oke, Karena nggak ada kepastian. Pasti kan kalau hubungan itu pasti ada apa namanya, ada omongan mau ke jenjang apa nih gitu. Siap. Bukan hanya deket, ya udah gitu loh, main-main. Oke. Terus Cukup? akhirnya ya udah enggak gitu, dan akhirnya ada orang yang kayak ngajak serius gitu. Cuman saat ini juga belum ada. Oke. Belum ada kayak- kepastian lah ya. Betul. Jadi Oke. ya sebenarnya mah kalau dibilang sekarang ada yang deket apa enggak, dibilang ada yang deket sih ya enggak ya, tapi Ada yang ngajak mau serius serius. ada, Oke. gitu. Jadi begitu Mas Romi, sebenarnya nggak ada tunangan, nggak ada yang dekat, tapi ada yang ngajak serius seperti itu. Oke Mas Romi. Kemudian, enggak, jangan curang lu. Hah? Gimana? Kalau misalnya cowok nih ya, kan kita udah ngejalanin hubungan tuh lama banget gitu ya, sampai bertahun-tahun gitu. Ya. Terus tiba-tiba misalnya putusnya tuh karena emang Sabar ya guys, kita satu-satu jawabin karena ada pertanyaannya. hal gitu ya, misalnya kayak entah itu salah ceweknya apa entah itu salah cowoknya, terus kayak lost contact gitu. Tapi dari kedua sisi itu kayak masih ada perasaan gitu. Tapi terus tiba-tiba karena nggak ada kepastian dari cowok, terus kemudian ceweknya ada yang ngajak serius, ya udah ngajak serius kita nikah. Nah, terus nanti perasaan cowok apakah ngerasa tersakiti atau memang kayak gimana? Karena kan dari awal nggak ada kepastian. Kenapa nggak konfirmasi ke cowoknya? Iya. Kan karena dari konfirmasi tapi kayak Iya, kalau nggak ada. Ya kamu konfirmasi. Ini aku mau dilamar, kamu serius nggak? pasti kalau rasa sakit itu ada. Rasa sakit itu yang kayak gitu pasti Sebenarnya ada. yang perlu diceritakan. Apakah misalnya kayak apakah nantinya orang-orang nanya, oh itu ceweknya itu kalau kan ditinggalin nikah gitu, kayak seakan kan cewek lagi dong yang salah gitu. Enggak, gini. Gimana? Cewek itu harus punya POV. Oke, sebelum menjawab itu dari KYLLKNWR lagi. Iya. Nah, dia tadi minta di spill siapa yang lagi lu PDKT. Kok ini aja nggak ada yang tahu. Ya. Spill dong. Masa gitu? Enggak, itu rahasia karena takut nggak jadi. Iya, ntar kalau Iya, ntar dia nonton live. Iya. Oh, gitu. Oke. Harus menjaga diri. Maaf ya Mbak Kila. Maaf ya Mbak Kila. Kita nggak bisa spill. Jaga supaya tidak. Oke. Ini jadi soal POV. Ntar kita mojok daki. Soal POV dari Noras. Oke, lanjut. Perempuan mestinya tahu mana lelaki yang sedang. Dan kita coba juga harus jadi orang yang iya enggak berani kita punya prinsip. Iya, benar. Misalkan laki-laki tersebut
Saya kalah sebenarnya mah di sini. Laki-laki tersebut Oh, tidak jadi- memberi konfirmasi terhadap keyakinannya. Mungkin laki-laki tersebut sah dan boleh untuk menikah. Tapi perempuan juga punya POV, kayak misalkan laki-lakinya nggak ngabarin karena mungkin dia ada something gitu. Nah, itu kan sebenarnya hal yang bisa ditanyakan baik-baik sebelum ada cowok yang datang untuk melamar. Ya, tapi Oke. sekarang itu udah nggak ada hubungan. Siap, ini ada yang nanya lagi Kayak putus aja gitu. dari Kila lagi ya. Kak Syahrul serius nggak sama yang sekarang? Lu serius nggak sama yang sekarang? Kalau jawab serius, jujur, jadi gini. Gimana? Jadi gini. Kali informasi aja. Gimana, lu serius nggak? Jadi gini, serius atau enggak itu balik lagi ke diri kita. Oke. Gua, dalam diri gue punya prinsip. Gua akan serius dan akan menjadi ayah atau suami itu seumur hidup. Oke. Artinya gue harus mempersiapkan segalanya. Tapi bisa dikunci ya. Gitu. Gue harus mempersiapkan segalanya. Kalau segalanya aja belum siap, maka gue nggak bisa jamin diri gue serius karena gue nganggap diri gue masih kurang, masih ada yang kurang. Iya, iya, lu kan ya kita paham setiap manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi dari niat hati kecil lu itu, lu sebenarnya serius gak sih buat deketin yang sekarang? Pasti serius buat yang sekarang. Cuman niat serius ini harus diiringi dengan hal-hal yang relevan dan reality. Oke. Karena kalau ini cuma niat itu nggak cukup. Pertanyaannya, apakah sudah ada feedback dari yang lu PDKT ini? Apa lu udah punya angin-angin bahwa dia itu juga mempunyai perasaan yang sama lu? Iya, dia bakalan ngebalas perasaan lu gitu. Ya, kalau dari respon sih gitu. Dari respon ya. Oh, berarti sekarang tinggal mengutarakan perasaan. Kayak gitu, cuman kan yang tadi gue bilang kayak kata aku serius itu tuh nggak cukup ya. Harus didorong dengan pendukungnya, harus didorong dengan keyakinannya dan perilaku tentunya. Dan Oke. Kan setiap perempuan itu mungkin punya hati yang berbeda dan perasaan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa kasih tahu dia bahwa hal-hal yang karena gini. Gimana? Kita kenal perempuan itu dari kapan? Kalau misal kita udah tahu itu perempuan dari lama, nah dia tahu perempuan kita dari awal, mungkin dia akan tahu ternyata dia memang kayak gini dari dulu. Nah, kalau misalnya dia nggak tahu, terus tiba-tiba melihat kita lagi ngumpul gitu sekarang ke cewek gitu, Iya. terus dia cemburu gitu. Nah, kita nggak bisa nyalain juga, itu kan udah lama juga, terus dia merasa kayak kalau nongkrong jangan sama cewek gitu, karena gue merasa sendiri waktu SMP, SMK ada tuh teman gue cewek kayak gitu. Gimana? Iya, maksudnya kumpul sama cowok aja tuh harus kayak seribet itu, terus kayak Oh gitu. di Berarti cowoknya posesif gitu. kumpul, terus di HP-nya itu sampai nggak nomor gue sendiri padahal dia yang itu gitu. Akhirnya ada jarak lah gitu. Padahal sebenarnya gue juga biasa aja gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu, jadi hal-hal kecil yang jadi masalah tuh banyak. Jadi kalau bicara serius atau enggak, mending persiapin diri dulu baru bahas serius lah gitu. Lagian kita ini harus yakin bahwa hubungan itu sekali gitu. Oke. Kalau udah bahas serius ya hubungan itu sekali. Oke. Nggak ada Oke, jadi Mbak Kila, inti jawaban dari Mas Syahrul, dia sekarang sudah ada keseriusan dan ada feedback dari yang dia seriusin seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang live? gantian. Saya nggak ada yang kenal. Ayo bro. Jadi sama yang sekarang mau serius atau enggak? Casan gue. Ini casan. Enggak, bukan yang ini, yang IP. Yang sama yang sekarang gimana? Yang sekarang. Ada rencana mau nikah kapan? Ya ada target. Rencana ya di umur 25-26. Umur 26 sekarang? Sekarang umur 22. Sudah sejauh apa? Kalau sejauh apa untuk hubungan ini ya
kita berdua sudah saling kenal. Dari keluarga saya dan keluarga dia juga sudah saling kenal, sudah sering. Ntar guys, putar dulu guys. Sudah saling kenal, oke. Tapi secara lahiriahnya gimana? Gimana? Secara lahiriah. Lahiriah maksudnya seperti apa nih? Secara dalam batin, dalam niat ibadah, terus kesiapan diri mental. Nah itu, kalau kesiapan diri sama mental itu dari jauh-jauh hari sampai sekarang masih dipersiapkan. Ya baik ya dari mental, material segala macam itu harus dipersiapkan. Tapi untuk yang sekarang ya kita fokus ke masing-masing dulu aja. Ya karena kita juga kan LDR udah hampir 3 tahun. Tapi lo ada ngasih tahu dia gak kalau kita bakal nikah kapan itu? Ada, kita saling kontak, kita sering bahas itu. Dan dia jawab apa? Jawaban dari dia ya saya mau gimana pun pasti bakalan nunggu kamu. Tapi nggak tahu ya kalau cewek itu nanti seperti apa. Nah, bisa jadi cuma omongan doang, bisa jadi itu hal yang serius. Oke, gue punya sedikit topik nih. Gue punya sedikit topik yang mungkin banyak ditanyakan wanita. Ada sebuah kata-kata bahwa laki-laki itu milik ibunya sampai mati. Oke. Di antara pilihan itu ketika ada urgent di antara keduanya, siapa yang lu dahulukan? Itu bukan pertanyaan sih. Itu bukan pertanyaan. Apa? Saya nggak bisa jawab itu secara spesifik. Saya nggak bisa, mungkin pertanyaan lain. Kok nggak bisa? Nggak bisa jawab saya. Itu pertanyaan. Soalnya dari hati saya sendiri itu pertanyaan nggak masuk akal. Oh, nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan wanita sendiri yang bertanya itu gimana, Nor? Coba, Nor. Misalkan gini, ada pertanyaan kan, kalau misalkan di antara dua urgensi harus memilih antara ibu si laki-laki dan perempuan si istri tersebut. Ibu. Hadisnya ibu. Gimana, Nor? Kamu merasa tidak didahulukan seperti itu? Kembali lagi ke cowoknya ya, harus bersikap adil aja. Walaupun memang yang pertama kan emang ya kan tuh bilang kalau cowok itu sebenarnya mah milik ibunya, udah pasti milik ibunya. Jadi dari gini. pertama lahir sampai Jadi ya benar, kita itu harus bersikap tapi adil. kembali lagi ke cowoknya, kalau cowoknya bisa bersikap ngasih apa tuh namanya kayak merasa si istrinya ibaratnya tidak dibedakan gitu, tidak dibandingkan, tapi dia apa sih yang lihatnya Tuh kata Mas Yoga, secara prioritas utamakan istri. Oke, secara prioritas gini, Melawan ajaran Islam. bukan konsepnya gini. Kita harus berlaku adil. Adil yang dikatakan itu bukan 50-50. Adil itu pada konsepnya. Misal dari segi keadilan ke istri, kita bisa dari segi nafkah lahir dan batin. Nah, kita salurkan. Istri wajib ngasih. Tapi kemudian ngasih tahu. kita itu pasti selalu berbakti kepada kedua orang tua, ya enggak? Jadi kita itu adil dalam konteks yang berbeda gitu. Jadi adil itu sebenarnya bukan 50-50, bukan. Tapi adilnya Menempatkan sesuatu pada tempatnya. sesuatu pada tempatnya seperti itu. Ada tambahan dari Mas Yoga. Mana? Karena istri milik suaminya sedangkan ibu itu miliknya suaminya dan anak laki-lakinya. Ya, Iya, itu anak laki-laki itu harus berbakti ke orang tua sampai orang tuanya meninggal. Tuh, jadi misal ada contoh gini. Kamu punya mobil, nih, Anjir, live-nya remaining anjir. nyetir kan? 1 menit. Terus ada bawa istri sama ibumu. Yang duduk di depan itu seharusnya ibumu. Tapi kecuali kalau ibumu yang nyuruh, oh ini istrimu aja yang depan. Nah itu gak apa-apa. Tapi kalau prioritasnya harusnya ibu yang duduk depan. Jadi ibunya duluan. Kecuali ibunya itu yang ngalah, yang nyuruh ngeprioritasin istri. Oke, pertanyaan terakhir. Target Ini nikah. aku jawab menurut ini ya, menurut ajaran apa hadis ya, Islam ya. Ada Oke. kok, cari aja. Prioritas benar. itu ibu dulu. Oke, sekarang pertanyaan personal masing-masing tadi dulu. Target nikah umur berapa? Umur 29-30. 25 sampai 27. saya Tapi
nggak tahu ya. Itu Saat cuma ini juga kalau perkiraan aja. ada mah ada gas aja. Nggak ada, maksudnya nggak ada target dan kayak spesifik ya. Cuman dari dulu tuh kalau Umurnya umur berapa? Jadi jawabannya apa? Jangan lebih dari 30 detik soalnya nih. 4. Jangan lebih dari 24. Oke. Kalau saya